Oke, video ini dibuat karena ada pertanyaan yang pertama, bro. Bagaimana caranya gue milih lipo yang pas buat blaster gue, bro? Gimana cara ngecas lipo yang baik? Gimana cara nyimpennya? Yang ketiga, bro, lipo bisa meledak ya? Oke, jadi kita mulai aja. Ini baterai lipo. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada seperti ini, dan berbagai jenis lainnya. Pada umumnya, kalau ditanya bagaimana cara memilih lipo yang cocok buat blasternya, yang pertama kita harus lihat dulu, sebelum ke liponya, kita harus lihat dulu ke motornya. Contoh di sini saya ada satu motor Vengri Fem, ini dari Foamblast. Vengri Fem ini motor tipe 2S. Nanti saya akan jelasin apa itu 2S. Dan saya juga ada motor lagi. Ini adalah Neo Hellcat. Ini versi yang terbaru, yang lama warna hitam, yang baru light gold. Ini motor dengan rating 3S. Nah, hubungannya seperti apa? Hubungannya seperti ini. Baterai lipo yang kita gunakan itu ada dua jenis untuk nerf. Ya, ada yang 2S, ada yang 3S. Ini kebetulan saya punya 2S. 2S itu artinya adalah S itu jumlah 2S menyatakan jumlah serial ya, jumlah 2S berarti di dalamnya ada dua buah sel dalam satu buah baterai. Nah, kalau 3S seperti ini, 3S, di dalamnya tentunya ada 3 buah sel. Ini nggak kelihatan, ada 3 buah sel yang terhubung menjadi satu. Setiap sel memiliki voltase 3,7. Jadi kalau ini 2S berarti 3,7 per sel dikali 2 sel menjadi 7,4 volt. Kalau ini adalah 3S berarti 3,7 volt per sel dikali 3 menjadi 11,1 volt. Tapi biasanya juga tertulis di bodinya 11,1. Ini 7,4. Ini juga sama. Nah, terus kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah kapasitas. Jadi angka yang gede-gede ini ya, biasanya dalam mAh itu. Ini adalah kapasitas. Ini 1000 mAh, milliamp hours. Ini 1500 milliamp, 650, 850 milliamp. Terus kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah discharge rating. Setiap lipo memiliki discharge rating. Contohnya ini memiliki discharge rating 120C, yang ini adalah 60C, ini 65C, yang ini 25C. Lalu bagaimana kita menghitungnya untuk mencocokkan dengan motor yang kita gunakan? Pertama tadi kita sudah tahu dia 2S apa 3S. Kalau 2S ya disarankan menggunakan lipo 2S. Walaupun beberapa motor, contohnya yang Vengri Fem, ini sekalipun dia memiliki rating 2S, tetapi secara spek bisa di running di 11,1 volt atau 3S. Ya, seperti itu. Nah, yang kita perhatikan dari motornya adalah stall current. Banyak spesifikasi pada motor yang harus kita perhatikan, tetapi terkait lipo kita cukup perhatikan stall current-nya. Contohnya Vengri Fem, kalau dilihat di websitenya, dia memiliki stall current sebesar 28 ampere per motor. Nah, jadi karena pada blaster flywheel minimal kita menggunakan 2 buah motor, maka stall current-nya kita kalikan 2. Jadi kalau 28 ampere per motor, maka dikalikan 2 menjadi 56 ampere. Nah, jadi kita memerlukan baterai lipo yang bisa mensuplai current sebesar 56. Cara menghitungnya bagaimana? Jadi kapasitas 1000 mAh ini dalam milliamp, kita konversi menjadi mAh. Jadi kita bagi 1000. Jadi 1000 milliamp dibagi 1000 tentu menjadi 1. Nah, 1 kita dapat mAh-nya dikalikan dengan discharge rating. Tadi ini discharge ratingnya adalah 25. Berarti lipo ini mampu mensuplai 25. Dan kita tadi memerlukan 56. Jadi ini sangat tidak mencukupi. Dan by the way itu 3S. Nah, yang ini 650 mAh, berarti kalau kita bagi 1000 dia menjadi 0,65.
0,65, kita kalikan discharge ratingnya 60, maka dia mendapatkan 39. Kita memerlukan 2 motor fan memerlukan 67, jadi ini juga tidak bisa. Nah, di sini kita punya yang 1500 mAh, berarti kita bagi 1000 1,5 dikalikan 65, kita dapatkan 97,5. 2 fang memerlukan 67,2. Jadi fang ini bisa di running dengan menggunakan LiPo 1500 mAh dengan discharge rating 65C, contohnya seperti itu. Demikian juga dengan LiPo yang ini 0,85 dikalikan 120 sama dengan 102, dan kita cuma perlu 67,2. Nah, tapi ada yang perlu diperhatikan. Kalau tadi ini kita bilang angka 67,2 tadi, kan kalau 28 kali 2 sama 56, tapi saya sebutkan tadi 67,2, sebenarnya itu saya tambahkan 20%. Jadi biasakan tambahkan safety margin sebesar 20% dari kebutuhan motor. Jadi kalau motor ini 28 kali 256, tambahkan 20% jadi 67,2. Jadi pilih motor yang bisa mensuplai minimal 67,2. Karena baterai LiPo ini lambat laun akan membangun resisten, ya, tahanan di dalam internalnya sendiri. Jadi otomatis dia akan current yang bisa disuplai akan menurun lambat laun. Jadi biasa tambahkan 20% untuk safety marginnya. Nah, bagaimana dengan Hellcat? Hellcat juga sama. Hellcat ini memiliki stall current sebesar 40 ampere. Berarti kalau 2 buah Hellcat totalnya 80 ampere. Kalau kita tambah safety margin 20% jadi 96. LiPo yang ini tadi 102, berarti bisa, ya, running 2 buah Hellcat. Yang ini tadi 97, berarti bisa juga running 2 buah Hellcat. Yang 2 ini tentu tidak bisa. Jadi Hellcat ini bisa di running menggunakan 2 buah LiPo ini. Nah, itu untuk milih LiPo-nya. Jadi kalau Anda menggunakan auto pusher, berarti ada motor ketiga. Nah, Anda juga harus menghitung stall current dari motor ketiga untuk menentukan apakah memastikan LiPo Anda cukup atau tidak. Dan by the way, LiPo kalau beli biasanya konektornya tidak seperti ini. Jadi pastikan kalau Anda nggak ngerti solder atau nggak punya solder, nggak ngerti perkabelan, pastikan minta orangnya diganti konektornya dengan konektor. Saya biasa pakai XT60 seperti ini. Minta diganti konektornya sekalian. Ini harganya nggak mahal.